Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman YouTube, di video kali ini kita akan bahas mengenai usaha atau perusahaan UMKM ya. Jadi buat teman-teman yang punya usaha UMKM atau perusahaan UKM, UMKM lah sejenisnya gitu ya, jangan sampai perusahaan kalian seperti ini. Ya, ini akan kita jelaskan di video ini ya. Dan ini juga buat pelajaran buat teman-teman yang punya usaha toko ataupun warung ataupun minimarket ya, biar teman-teman belajar, biar teman-teman bisa menyeleksi supplier yang layak atau yang bisa diajak kerjasama dengan kita atau lebih lebih baiknya bisa bermitra dengan kita ya, dari titik nol sampai titik yang bisa dianggap toko kita ramai gitu loh. Kita berjuang bareng-bareng, intinya kayak gitu. Mereka bisa diajak kerjasama dengan kita. Oke, buat teman-teman yang punya usaha UKM, tentu saja langkah yang paling penting buat teman-teman adalah bisa memaintenance konsumen atau toko atau mitra teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman menelantarkan ya, atau tidak memfollow up atau tidak tidak memelihara toko dari teman-teman. Padahal toko teman-teman itu adalah pasar ya, pasar yang baik buat usaha, kelangsungan usaha teman-teman sendiri yang punya penggiat UKM atau UMKM, tapi nggak dirawat gitu loh. Itu sayang banget dan itu bisa membuat mereka kecewa. Contohnya salah satu UMKM, ada beberapa contoh. Yang pertama itu karakter UMKM atau UKM yang dia hanya ibaratnya mencoba di putaran pertama gitu. Kalau saya ibaratkan seperti itu ya. Jadi mereka mencoba menitipkan produk ke toko kita, kemudian selang 1 minggu atau 2 minggu nggak ada progres yang baik di produknya, terus mereka pergi gitu loh. Mereka pergi, tapi it's okay, nggak apa-apa karena mereka tes pasar. Jadi ketika mereka pergi, mereka pun pamit, untuk kedepannya mungkin saya nggak nitip lagi, atau mungkin bagaimana istilahnya, dia pamit. Itu yang pertama. Yang kedua, tipikal UMKM yang benar-benar harus teman-teman hindari. Kalau yang punya usaha UMKM jangan ditiru, dan yang buat toko atau warung lebih selektif lagi. Nah, jadi yang kedua ini benar-benar dia mengabaikan apa istilahnya ya, toko yang mereka udah ibaratnya mau diajak kerjasama dengan mereka, tapi mereka nggak sama sekali nggak mau melanjutkan, atau mungkin nggak ada keinginan sama sekali, atau apapun alasan mereka, kita nggak tahu ya. Tapi jangan jadi yang seperti itu. Ini kita ada contoh produk UKM. Ini buat teman-teman ya yang punya perusahaan UMKM atau UKM atau sejenisnya, jangan sampai punya nasib yang kayak gini. Jadi dia udah kerjasama di awal toko kita buka itu dari bulan Januari atau Februari sampai sekarang udah Agustus, berarti sekitar 7 atau 8 bulan. Dan di putaran pertama dia supply dan gak ada follow up sama sekali ke kita, gak ada tindak lanjut. Kita udah coba hubungin mereka, mungkin janjinya mau diambil besok, tapi mereka nggak kunjung ke sini gitu loh. Ini sangat disayangkan sekali. Dan buat teman-teman yang pastinya penggiat UKM, kalau misalkan toko atau relasi atau konsumen teman-teman nggak sesuai target market atau nggak sesuai progres yang sesuai ekspektasi teman-teman, datangi baik-baik kemudian mundur dengan cara baik-baik, itu lebih baik daripada menggantungkan kayak gini ya. Ini produk titipan tapi nggak ada follow up sama sekali dari suppliernya. Itu yang sangat disayangkan dari kita ya. Kalau suppliernya terus terang saya tahu ya, dia masih berkeliaran di kota sini gitu, jadi nggak ada alasan jauh atau apa. Jadi dan relasinya pun ada salah satu investor kami yang dia sering kontak juga dengan supplier makanan ini ya. Jadi nggak tahu alasan mereka nggak mau follow up toko kita di sini, nggak tahu apa ya, mungkin nggak sesuai progres. Tapi seenggaknya yang tadi saya sampaikan, yang tadi aku sampaikan ya, jadi kalau misalkan mitra kalian nggak sesuai target atau nggak sesuai market, sampaikan baik-baik
dan mundur secara baik-baik gitu loh. Ini udah kita hubungi beberapa kali, bilangnya besok dan udah hampir sekitar 8 bulan mungkin ya, nggak ada follow up sama sekali. Ini menurut saya ini teman-teman pengusaha UKM jadi dicap buruk gitu loh sama toko gitu loh. Jadi nggak ada profesionalisme sama sekali gitu loh. Ini yang sangat disayangkan perusahaan-perusahaan UKM. Harusnya UKM itu benar-benar ada pembinanya, ada wadahnya, itu bisa membangun, memotivasi atau memberikan arahan gitu yang baik kepada member atau mungkin yang diajak mitra gitu ya, bermitra. Tapi ini sangat disayangkan. Jadi teman-teman jangan sampai usaha teman-teman yang punya usaha UKM atau UMKM jangan sampai bernasib seperti ini. Ini jelas memperburuk mitra, yang memperburuk nama baik usaha teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan sampailah terjadi kayak gini. Ini cukup terjadi di sini aja, di toko kita ya. Ini udah 7 bulan. Barang ED itu hanya kurang lebih 1 bulan. Udah kita informasikan dan belum juga di follow up. Itu sangat merugikan sih maksud saya. Kita sih nggak masalah ya, karena prosesnya titip. Tapi kan ini kita perjanjian di awal adalah titip jual gitu ya. Jadi ketika barangnya ED atau mungkin udah rusak, kita mereka berhak menarik kembali gitu, dan mereka mendapatkan uang untuk hasil penjualan produk mereka di toko kita gitu loh. Sedangkan ini kita nggak di nggak orangnya nggak kesini, dan ya mungkin nggak tahu alasan mereka apa ya. Tapi buat teman-teman yang jelas yang penggiat usaha UMKM atau UKM, jangan sekali-kali meniru seperti ini. Ini sangat tidak baik sekali. Terutama untuk keberlangsungan usaha teman-teman ya. Begitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa teman-teman. See you the next video.